Hai, saya Mbak Safety. Tahukah Anda, setiap aktivitas kerja selalu memiliki risiko bahaya, mulai dari risiko rendah, sedang, sampai risiko tinggi. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman tercipta jika kita punya pemahaman yang benar mengenai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pemahaman terhadap K3 tersebut sangatlah penting agar kita memahami bahwa di dalam setiap pekerjaan ada tahapan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko yang digunakan manajemen perusahaan untuk membuat kebijakan K3 yang sistematis mencakup identifikasi bahaya, analisa risiko, penilaian risiko, serta pengendalian risiko. Monitoring dan review juga dilakukan secara berkala pada setiap tahapan untuk memberi masukan kepada manajemen dalam upaya melakukan perbaikan berkelanjutan. Sebagai tahapan awal, lakukan identifikasi bahaya dengan memahami hal-hal berikut. Mari kita lihat contoh aktivitas di situasi stasiun boiler berikut. Bahaya merupakan potensi timbulnya cedera atau kerugian bagi pekerja, proses, properti, atau lingkungan sekitar. Risiko, yaitu kemungkinan suatu bahaya yang dapat terjadi. Insiden adalah sebuah kejadian yang tidak diinginkan akibat bahaya. Kecelakaan kerja adalah insiden lanjutan yang dapat mencederai pekerja, menyebabkan rusaknya barang atau pencemaran lingkungan. Dampak adalah tingkat keparahan atau kerugian akibat kecelakaan kerja terhadap manusia, properti, lingkungan, dan lainnya. Sekarang, mari kita coba mengidentifikasi bahaya saat kegiatan panen. Pada saat panen, potensi bahaya bisa terjadi dari buah sawit yang berat dan berada di ketinggian. Risiko bisa ditimbulkan dari aktivitas pekerja yang akan memanen buah sawit. Insiden bisa terjadi ketika buah sawit jatuh dan hampir mengenai pekerja. Kecelakaan kerja terjadi saat buah sawit jatuh mengenai pemanen. Dampaknya, pekerja menjadi terluka. Jika bahaya sudah teridentifikasi, mulailah melakukan analisa dan penilaian risiko. Gunakan matriks penilaian risiko untuk menentukan frekuensi kemunculan peristiwa tertentu dan dampak yang mungkin timbul. Kemungkinan atau probability adalah kesempatan terjadinya kecelakaan akibat suatu bahaya. Sedangkan dampak atau severity adalah tingkat kerugian yang mungkin terjadi dari suatu kejadian. Selanjutnya, tentukan level risiko berdasarkan penilaian tersebut. Apakah risiko bisa diterima atau tidak diterima? Jika masuk dalam kategori sering terjadi dan berdampak sedang, maka risiko tidak dapat diterima. Dan organisasi harus menetapkan langkah selanjutnya. Berlanjut ke tahap selanjutnya, sebuah program kerja yang sistematis menerapkan pengendalian risiko secara bertahap yang meliputi eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, dan alat pelindung diri atau APD. Eliminasi, yang itu menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses berbahaya. Jika eliminasi tidak memungkinkan, lanjutkan proses ke tahap substitusi dengan mengganti bahan penyebab bahaya. Ketika substitusi tidak memungkinkan karena sumber bahaya adalah bahan utama, lakukan rekayasa teknik. Misalnya dengan menambahkan desain mesin atau dengan memasang alat tertentu. Tidak berhenti dalam satu tahapan, pengendalian risiko selalu bisa dikombinasikan. Contohnya, dalam suatu kondisi bahaya, pengendalian secara rekayasa teknik sudah dilakukan, namun dilengkapi juga dengan pengendalian administratif dan penggunaan APD yang tentunya disesuaikan dengan tingkat bahaya di tempat kerja. Contohnya pada kegiatan panen. Bila rekayasa teknik tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan pengendalian resiko secara administratif dan penggunaan APD. Apabila pengendalian administratif dirasa kurang efektif, maka gunakan alat pelindung diri ketika beraktivitas. Meskipun bukan pilihan utama, pastikan alat pelindung diri selalu tersedia di tempat kerja sesuai dengan resiko bahaya di tempat kerja masing-masing. Setelah bahaya teridentifikasi,
analisa dan penilaian risiko diketahui, serta pengendalian risiko yang tepat sudah ditentukan, maka kita telah berhasil menjalani tahapan manajemen risiko. Sekarang, mari kita coba lakukan identifikasi bahaya di situasi tempat kerja yang berbeda. Perhatikan aktivitas berikut dan bayangkan kemungkinan terjadinya bahaya. Seperti apa pengendalian risiko yang tepat saat terpapar bising? Lakukan rekayasa teknik. Contohnya dengan membuat ruangan khusus panel. Kemudian, dilengkapi juga dengan pengendalian administratif seperti memasang tanda peringatan. Dan lengkapi juga dengan alat pelindung diri. Sekarang, mari kita coba mengidentifikasi bahaya di stasiun loading run. Bagaimana pengendalian risiko yang tepat untuk menghindari hal tersebut? Lakukan rekayasa teknik sebagai berikut. Kemudian, dilengkapi juga dengan pengendalian administratif seperti berikut. Perhatikan ancaman bahaya saat memakai bahan kimia berikut. Bagaimana pengendalian risiko yang tepat saat menggunakan bahan kimia beracun? Manajemen perusahaan melakukan pengendalian risiko secara administratif dengan cara memberikan training serta instruksi kerja bagi pekerja. Dilengkapi juga dengan penggunaan APD. Selanjutnya, mari kita analisa situasi berikut. Kecelakaan kerja dapat disebabkan karena posisi badan yang kurang ergonomis saat melakukan gerakan yang berulang. Dalam situasi seperti ini, agar lebih efisien, pengendalian risiko yang bisa dilakukan adalah substitusi. Salah satunya dengan menggunakan crane grabber, yaitu mengganti pengangkutan buah secara manual dengan mesin. Skema di atas belum mencakup seluruh aktivitas di perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, selalu lakukan tahapan manajemen risiko dimanapun kita bekerja. Dokumentasikan seluruh kegiatan menggunakan formulir identifikasi sumber bahaya penilaian dan pengendalian risiko dan lakukan review minimal 1 tahun sekali. Terutama jika terdapat penambahan atau perubahan proses kerja dan bahan atau jika terjadi kecelakaan kerja. Komunikasikan hasil tahapan manajemen risiko kepada semua pihak yang berkepentingan sehingga memberi manfaat dan keuntungan yang signifikan. Ingat, bahaya harus dikendalikan agar kita bekerja dengan aman dan nyaman. Salam safety. Info lebih lanjut dapat menghubungi supplier.support@sinarmas-agri.com.